Halo dropshipper, halo seller online, halo supplier. Kembali lagi bersama Mas Tahu. Tentunya dalam channel kebanggaan kita, channel Ulgen Sakti. Channel dimana Mas Tahu memberikan tutorial cara berjualan di marketplace Indonesia ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru di grup Telegram saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kalian betah dan jangan lupa untuk tidak promosi di dalam grup saya. Nah, sekaligus nih mau menyampaikan atau informasi seputar promosi nih. Buat teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe subscribe channel Mas Tahu Ulgen Sakti ini. Dukung terus, support terus channel Mas Tahu untuk bisa berkembang, supaya tetap semangat memberi insight-insight atau video-video tutorial lainnya buat teman-teman yang baru. Dukung terus dengan cara subscribe dan mohon maaf juga untuk teman-teman yang dalam grup yang bertanya dan saya sedikit slow respon. Saya mengucapkan mohon maaf karena saya sedikit terkendala di masalah internet saya, proses orderan pastinya. Ya lumayan lah, untuk proses orderan di bulan Ramadan ini lumayan banyak sih, jadi sedikit terkendala, mau membagi waktunya itu sedikit susah ya. Jadi saya benar-benar slow respon dalam grup. Saya mengucapkan mohon maaf banget, jadi teman-teman harap pengertiannya ya. Oke, tapi tetap saya masih bisa pantau kok itu grup, tetap saya simak dari atas sampai bawah, saya scroll. Untuk video-videonya juga saya usahakan update terus video channel YouTube saya ini. Jangan lupa juga untuk tetap stay tune terus dan pantau terus channel saya untuk updatean atau informasi updatean tambahan buat kalian. Oke, untuk video selanjutnya ini kita ngebahas mengenai ada teman kita di dalam grup yang kewalahan minta saran dari kita yang lain yang sudah terdahulu dari saya atau teman-teman yang lain. Dia ini karena cash flow-nya belum teratur, manajemen cash flow-nya belum ada begitu, belum terbentuk, jadi dia kewalahan di pendanaan modal. Nah, dia minta saran apakah tokonya itu diliburkan atau di di stok kosong. Kalau menurut saya, dari saya sendiri nih, mending Mas Erdin usahakan dikosongkan saja stok produknya di tokonya, karena sayang banget hanya gara-gara cash flow-nya itu atau pendananya itu pencairannya sedikit lambat di Lazada ya. Kalau tokonya di model libur ya sayang banget juga sih. Mending tokonya itu di stok kosongkan aja produknya. Dan juga buat teman-teman yang lain sebagai bahan pembelajaran nih, pengalaman dari Mas Erdin dan saya sendiri juga ngerasain awal-awal pertama kali di Lazada, karena memang benar-benar saya tekun dan saya praktek dan hasilnya memang pasti ada. Kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Sebagai saran buat teman-teman untuk pendanaan atau permodalan itu, teman-teman bisa juga dengan cara sistem investor atau pembagian hasil. Cukup teman-teman cari aja investor di teman dekat atau keluarga yang terdekat gitu kan. Pinjam dulu pendanaan atau modalnya berapa, nanti dibalikinnya berapa, sistem bagi hasilnya itu berapa persen. Jadi teman-teman usahakan jelasin, karena dalam sistem investor ini yang terpenting itu adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan itu kalau teman-teman tidak perhatikan betul dan tidak amanah, pastinya bakal sulit teman-teman untuk terapin yang namanya sistem investor ini ke depannya. Jadi usahakan teman-teman perhatikan itu ya. Dan kalau memang teman-teman tidak mendapatkan investor di teman terdekat, keluarga atau kerabat sahabat kalian, teman-teman bisa buat proposal atau buat pengajuan pendanaan
dan teman-teman ajukan ke instansi-instansi yang melayani untuk permodalan UMKM seperti kita ini ya. Kalaupun teman-teman nggak dapat, nah teman-teman di sini saya bisa anjurkan atau saranin dari pihak marketplace Lazadanya sendiri itu membuka peluang untuk kita. Ada yang namanya program Lazada Peduli. Next saya buat penjelasannya, teman-teman bisa simak ya, jangan di skip videonya, tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di subscribe lagi video channel Mas Tahu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kemarin ada yang bertanya di dalam grup Telegram saya mengenai permodalan. Karena dia ini kewalahan mengenai permodalan, cash flow-nya nggak begitu bagus, manajemen cash flow-nya, jadi dia kewalahan, meminta saran dari saya maupun teman-teman yang sudah berpengalaman di berjualan di Lazada itu seperti apa. Jadi Lazada sendiri ini memberi kita kepada seller seperti bantuan modal begitu. Di sini hashtagnya Lazada Peduli butuh bantuan modal. Jadi teman-teman kalau semisal yang kewalahan mau proses orderan tapi terkendala di masalah modal, Lazada sendiri membuka peluang untuk kalian ajukan pinjaman modal. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri poin-poinnya yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini mereka menyampaikan kamu butuh tambahan modal usaha di tengah kondisi saat ini. Lazada bersama para mitra siap membantu kamu. Dapatkan pinjaman dengan proses 1 kali 24 jam atau bunga 0,75%. Masih bagus lah untuk kita ya, masih dikasih peluang seperti ini. Saya rasa tidak begitu kewalahan, kesusahan juga sih untuk buat kita 0,75% ini. Nah, cara pinjamannya seperti apa? Di sini poin-poinnya. Cek penawaran dari masing-masing mitra di Lazada, mitra atau partner Lazada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bisa di bantuan dan service marketplace, atau teman-teman bisa masuk ke sini. Nanti link ini saya sematkan dalam video deskripsi ini. Nah, poin kedua, teman-teman siapkan agenda atau dokumen yang dibutuhkan. Lalu jika sudah siap, teman-teman bisa apply. Nah, yang ketiga, mitra atau partner Lazada akan menghubungi kita melalui email atau telepon untuk pengecekan data. Nah, yang keempat, status pengajuan akan dikirim ke email dalam jangka waktu 1-5 hari. Setelah data itu kita lengkapi ya, data-data yang mereka inginkan itu kita lengkapi. Nah, di sini juga teman-teman bisa ngecek. Nanti link ini saya sematkan dalam video ini, video deskripsi ini. Jadi teman-teman yang kemarin kewalahan pendanaan, cash flow-nya itu masih belum diatur, saya harap poin tambahan atau kesimpulan dari saya buat teman-teman, usahakan jangan terburu-buru juga untuk bisa skill up. Teman-teman, kita semua tahu kalau semua orang itu bisa berjualan, tapi di sini untuk manajemen itu kita nggak bisa loh. Maksudnya belum semua orang itu paham mengenai manajemen, termasuk saya sendiri. Saya di sini juga manajemen saya masih amburadul, belum begitu tertata dengan rapi. Jadi saya harap teman-teman dari pengalaman teman kita yang kemarin di grup dan pengalaman saya sendiri, usahakan teman-teman itu jualan sesuai budget di kantong teman-teman atau modal di teman-teman yang teman-teman punya itu. Jadi teman-teman posting di toko teman-teman, usahakan sesuaiin aja dengan modal, kapasitas modal yang teman-teman punya. Jangan teman-teman karena ambisius dan pengen cepat skill up, tapi intern atau manajemen kalian itu masih belum ada atau belum teratur gitu. Jadi ya bakal seperti kayak teman kita kemarin. Bukan teman kita kemarin juga sih, saya sendiri pun juga sama. Cash flow-nya tidak begitu jalannya lancar. Apalagi di Lazada sendiri kita tahu setiap pencairannya itu setiap hari Rabu atau 1 minggu sekali. Nah, jadi usahakan teman-teman upload atau posting produknya itu sesuai
budget kalian, sesuai modal kalian. Kalaupun ada 1-2 orderan, langsung diproses, langsung dikerjakan gitu kan. Jangan tunggu lama-lama lagi. Cek stoknya supplier, harus balance semua. Stok kalian dengan stok supplier harus balance, selalu dipantau terus pengecekan stoknya gitu kan, supaya tidak terjadi cancel orderan. Oke, untuk masukan dari saya selaku Mas Tahu ini, sekian dulu masukan dari saya ya. Itulah motif terasi dari saya sendiri. Yang positifnya teman-teman ambil, yang negatifnya teman-teman bisa singkirkan atau sampingkan aja. Oke, sekian dulu dari Mas Tahu. Dan jangan lupa buat teman-teman, jika masih kebingungan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah video ini, atau masuk ke dalam grup Telegram yang sudah saya buat. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Wassalam.